Salam, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya di pagi hari ini saudaraku? Baik saudaraku, mari sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati pikiran kita berdoa. Terima kasih Bapa, buat pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mengajari kami akan maksud firman Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi hari ini terambil dari Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Demikian firman Tuhan saudaraku. Kita tahu bahwa Allah memanggil Abraham dari tanah Ur Kasdin menuju ke suatu tempat yang dijanjikan oleh Allah. Dan Allah menjanjikan bahwa keturunan Abraham akan menjadi seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Namun setelah bertahun-tahun, Abraham juga tidak memiliki anak, sehingga dia kemudian mengambil gundik daripada istrinya, kemudian melahirkan seorang yang bernama Ismail. Namun setelah itu Tuhan tetap memenuhi janjinya akan memberikan keturunan kepada Abraham melalui istrinya Sarah sebagai anak perjanjian, yaitu Ishak yang lahir di usianya yang sangat lanjut. Jadi Ishak adalah anak perjanjian, sementara Ismail adalah anak dari satu keinginan dari manusia. Oleh karena itulah dikatakan bahwa Ishak adalah anak janji. Nah, tapi di sini dikatakan bahwa saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak janji. Kalau kita lihat bahwa keturunan Ishak yaitu Yakub, orang Israel yang disebut menjadi umat Allah, dan kemudian sampai terus turun-temurun sampai kepada Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat saat ini, bangsa Israel dengan jumlah penduduknya yang saat ini mencapai 9 ataupun 10 juta, mayoritas bangsa Israel bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana mereka disebut sebagai umat janji Allah, tetapi hanya segelintir saja orang-orang yang mengakui Yesus. Mayoritas 70, 80, 90% tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah umat secara lahiriah, keturunan daripada Abraham atau keturunan daripada Ishak. Tetapi tidak berarti bahwa mereka adalah anak perjanjian secara rohani. Tetapi saudaraku, kita adalah anak perjanjian secara rohani, karena kita sudah dipilih oleh Tuhan Allah menjadi umatnya, menjadi anaknya. Kita menjadi umat pilihan Allah, bangsa yang terpilih, yang sudah dipindahkan oleh Allah dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Oleh karena itu, kita disebut sebagai umat kepunyaan Allah.
ataupun kita menjadi anak perjanjian. Tuhan menjanjikan bahwa kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita akan dipelihara oleh Allah. Kita akan senantiasa dijagai Allah. Dan yang paling istimewa, bahwa kita menjadi pewaris kerajaan Allah, duduk bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di keabadian yang kekal di dalam sukacita surgawi. Bukan karena usaha kita, saudaraku, tetapi itu adalah pilihan Allah, kasih karunia Allah. Oleh karena itu, saudaraku, patutlah kita akan senantiasa menuruti perintah-perintah Tuhan, setia kepada Tuhan, mengikuti hukum-hukumnya. Sesuai dengan janjinya, Dia akan memelihara kita, Dia akan memberikan keselamatan kepada kita, Dia akan menjagai kita. Maka kita juga sepatutnya lah berjanji untuk tetap setia akan perintah-perintah Tuhan. Karena itu, saudaraku, apabila saudara masih meragukan bahwa saudara adalah anak perjanjian, ambil pilihan, ikut Tuhan Yesus. Dengan demikian, kita, saudara, akan menjadi anak perjanjian. Demikian, saudaraku, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Tuhan memberikan keselamatan di dalam kehidupan yang kekal di sorga kelak nanti. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kesempatan di pagi hari ini kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan sudah memilih kami menjadi anak perjanjian melalui pengorbanan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami, memilih kami dan memelihara kami, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kebaikan kami, sungguh oleh anugerah-Mu semata-mata. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih ragu bimbang atas status sebagai anak Tuhan. Mari Tuhan yakinkan mereka bahwa Yesus Kristus sudah menyelamatkan mereka. Saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Saudara kami yang ada dalam pergumulan hidup, Tuhan berikan jalan keluar. Yang menderita, yang ada di dalam kesesakan, Tuhan berikan kelegaan bagi mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.